Ya, salam Just Talk. Kemarin nggak ada video karena Inggris itu benar-benar nggak banget membosankan, dan hari ini gue bikin dua video separately, grup E dan grup F. Grup E dan grup F itu kalau menurut gue itu cukup menarik ya, menarik untuk ditonton. Grup E dulu. Jadi di video ini gue mulai hanya bahas grup E. Slovakia menang 5-0 lawan kalah 5-0 lawan Spanyol. Swedia menang 3-2 dan Spanyol harus menang untuk bisa lolos. Kalau seandainya Swedia nggak menang, Spanyol yang juara grup. Ternyata Swedia menang dan itu sangat seru sekali match itu. Kalau gue bilang lebih seru daripada Slovakia Spanyol. Kita mulai dengan Swedia Poland. By the way, Swedia ketemu Ukraina. Ukraina rank 3 di grupnya Belanda. Sempat kalah 1-0 lawan Austria dan 3-2 lawan Belanda. Jadi ini bukan match yang gampang juga untuk Swedia. Counter attack-nya sangat berbahaya, cuman ya mereka nggak terlalu tajam. Jadi kita lihat dua match yang cukup imbang. Kita mulai dengan Swedia Poland. Swedia mulainya sangat sangat agresif. Di menit kedua Emil Forsberg cetak gol yang sangat keren menurut gue, 2-0, dan di menit ke 59 dia cetak 2-0 berkat assist dari Kulusevski. Kulusevski ini sangat membantu serangan. Di menit 55 dia masuk karena skill individunya itu gampang mengobrak-ngabrik. Tapi Poland nggak jelek sama sekali, nggak jelek. Hanya Poland itu cuma ngandelin satu orang yang kalian tahu semua, Lewandowski, dan sisanya ya termasuk mediocre ke bawah. Lewandowski sesuai banget kemarin, heading bisa sampai 2 kali kena mistar dalam satu momen ya. Heading kena di tepis kena mistar, terus heading kedua kena enggak. Ini kurang beruntung aja. Tapi dia tetap cetak gol yang keren banget di masuk dari sayap kiri ke kanan 2-1. Dan akhirnya 2-2. Kalau gue bilang agak beruntung bahwa bolanya jatuh ke dia ya. Tapi dia bisa finish bolanya dengan baik. Itu di menit 84. Dan mereka tetap ngotot because they have to win. Seri nggak cukup. Mereka ngotot meninggalkan 3 pemain di belakang. Terus kalau nggak salah ya sedikit orang lah. Sisanya ke depan main oportunis, bola atas karena waktu sudah mepet. Dan untuk gue sih make sense. Akhirnya nggak dapat kena counter, si Swedia bisa cetak 1 gol. Dari sisi tactical system ini tim mediocre ya. Swedia lawan Poland ini hanya skill individu yang membedakan mereka, dan banyak sekali salah passing. Cuman kalau dibilang seru ya seru banget, karena ya itu dua-dua Swedia nggak boleh kalah dan Poland harus menang. Beruntung mereka mendapat gol pertama, dan beruntung si Lewandowski headingnya 2 kali kena mistar, kalau nggak bisa berubah. But anyway, kita lihat lagi bagaimana Swedia akan bertemu dengan Ukraina di next matchnya. Terus ke Slovakia Spanyol. Slovakia di atas kertas not bad. Dalam arti not bad itu mereka sempat mereka punya 3 poin menang lawan Poland kalau nggak salah ya. Slovakia menang lawan Poland. Terus kalah lawan Swedia. Sementara mereka itu gue sampai bingung ya, kalau nggak salah begitu. But anyway, bentar gue cek dulu, nggak penting juga sih.
awal-awalnya itu Spanyol jelek banget. Morata dapat penalti ya, menurut gue penaltinya agak gimana gitu. Akhirnya diberikan, apakah itu real penalti? Koke ditendang, kan yang mau nendang bola itu nggak ngelihat Koke. Kalau pelatihnya textbook, wasitnya textbook, diberikan seperti kemarin, karena dia nggak ngelihat Koke, dia hanya mau nendang bola. Koke taruh, ibarat Koke taruh kakinya di depan, di antara pemain Poland dan bola, terus ditendang ya. Penalti yang ada yang ngasih, ada yang enggak, dan kemarin dikasih penalti. Apa namanya, itu gol pertama, gol pertama itu kan blunder ya kalau nggak salah. Oh ya, itu Morata nggak masuk, dan orang bilang Morata kipernya bagus, Dubravka bagus. Enggak, karena kalau lihat bolanya itu sedikit miring ke kiri doang, jadi untuk any kiper itu gampang sekali ya ditahan. Tapi menjelang ke sana, sampai menit 30-35, Spanyol mainnya jelek banget. Semua jelek, semua pemain jelek. Yang mungkin agak bagusan dikit itu Busquets. Dan gue bilang Busquets punya peran besar sekali kemarin. Distribusi bola dan lain-lain, seperti apa kemarin di Twitter ada yang bilang Busquets ini bermain jauh lebih bagus di bawah Koeman, dan gue setuju. Memang dia lambat banget, jadi kalau counter udah jangan diharapin lah. Tapi distribusi bolanya itu bagus banget, visi bermainnya. Terus dapat gol bunuh diri, ya Martin Dubravka, I mean come on. Dia itu atau meremehkan, atau emang kiper ini katro. Harusnya bola kayak gitu kan ditonjok, bukan ditip. Karena kan dia jatuhnya dari atas dan speednya cukup tinggi. Jadi kiper kayak gitu nggak boleh ambil risiko, harusnya bola ditonjok biar keluar. Dapat 1-0. Nah, mulai menit sekitar antara 30-35 sampai menit akhir, di situ baru Spanyol main bagus. Karena Slovakia juga nggak terlalu bertahan, berusaha untuk melawan. They have more space lah. Gol kedua Laporte untuk gue itu juga ya setengah jatuh dari langit. Dengan apa namanya, dengan scrimmage di depan, akhirnya Moreno bisa melakukan crossing, di heading dengan bagus. Defense-nya juga jelek banget, dapat 2-0 di halftime. Masuk ke babak kedua, Pablo Sarabia juga yang di babak pertama jelek banget mainnya, sama hampir semua jelek lah. Di babak kedua ternyata berubah total. Itu juga berkat mereka unggul dengan 2-0. Slovakia mau nggak mau, minimal mereka harus seri. Mau nggak mau harus keluar, harus nyerang. Mereka harus nyerang, dan apa namanya, artinya banyak ruang yang didapatkan oleh Spanyol. Disitulah Spanyol main lebih nyaman. Ball possession, passing, jarak dekat semua. Dan gol ketiga harus dikatakan gol itu keren. Assist dari Alba ke kiri itu bener-bener gol yang real Spanyol. Banyak sekali apa namanya, passing pendek, sehingga bola di Alba crossing, ada Pablo Sarabia di finishing dengan bagus. Gol keempat dari corner ke Pedri passing di back heel sama Ferran Torres. Nah, kalau lu lihat perannya Pedri juga 30 menit pertama jelek banget Pedri. But this guy ini baru 18 tahun. Dia itu main 3 kali 90 menit full loh. Jadi dia punya peran cukup penting juga. Dan seperti the whole Spain, babak kedua mereka lebih lepas. Di situ lihat betapa pentingnya seorang Pedri dalam mengatur serangan dari lini tengah ke depan. Gol kelima dapat bunuh diri lagi. Jadi itu juga scrimmage. Jadi kalau orang bilang Spanyol bermain luar biasa menang 5-0, salah besar. Kalau gue bilang masih banyak sekali PR. Mereka ketemu Kroasia yang levelnya 1 level, 2 level di atas Slovakia, dimana akan lebih efisien lagi. Jadi gue nggak yakin bahwa Spanyol segampang itu bisa lolos. Kalau di atas kertas
pasti ya kemungkinan besar Spanyol lolos dengan permainan ini. Cuman kalau Enrique pasang Morata lagi nggak jelas. Jadi kemarin perubahan juga cukup signifikan yang dilakukan Enrique. Aspi main di sayap kanan, bukan Pau Torres tapi Eric Garcia yang main, bukan Rodri tapi siapa namanya, Busquets yang main. Terus Sarabia menjadi starter. Nah, perubahan-perubahan kemarin sangat membantu lah. Tapi di sisi lain sekali lagi Slovakia itu hancur banget, hancur-hancuran, gak layak untuk main di Euro dan gak layak lolos. Dan beruntung tim kayak gini gak lolos. Oke? Thanks for watching.